Oh ini dari gerakan Kiai Mat ini berdampak pembebasan dan pencerahan terhadap stagnasi pemikiran dalam keberagamaan dalam konteks ini adalah Islam. Kan nggak ada pengikut organisasi yang mencium tangan Habib selain NU. Nah iya, warga NU lah ya. Tapi anehnya menggutuk PBNU ini. Jumpa kembali sahabat dengan channel Babu Lukman Har, tayangan adanya tanpa rekayasa. Ketika kita mempunyai penelitian berkesimpulan bahwa keturunan Ba'alawi ini bukan sebagai keturunan Nabi, itu tidak serta-merta bahwa saya meniadakan keturunan daripada Nabi, karena ini hanya satu klan dari ribuan klan yang ada di dunia. Kiai Imat mencoba mencari teks yang bisa mencerahkan sebagai pembanding teks yang selama ini dijadikan legitimasi oknum-oknum tertentu untuk mendongkrak dirinya sebagai sosok cucu Nabi, mengkapitalisasi ya yang dilegitimasi oleh teks dan tidak terbongkar. Didukung oleh pujian-pujian tokoh-tokoh terhadap oknum-oknum itu, dan didukung oleh pengelabuan teks, tapi oleh Kiai Imat itu membongkar semuanya ini. Dan inilah duduk persoalan teks yang selama ini belum dibaca banyak orang tentang kenasapan itu. Dan dari gerakan Kiai Imat ini berdampak pembebasan dan pencerahan terhadap stagnasi pemikiran dalam keberagamaan dalam konteks ini adalah Islam. Yang selama ini kita tahu pada 2014, 2019 politik identitas itu menggila, hanya dimainkan oleh oknum-oknum tertentu yang menisbahkan diri sebagai cucu Nabi, dan itu pengaruhnya luar biasa terhadap keberagamaan di Indonesia, dan itu tidak terdeteksi, sehingga konflik antara Kiai Nahdlatul Ulama dengan komunitas yang menggunakan background imam besar yang didukung oleh 80% habaib, kalau saya katakan. Dan bahkan dalam sejarah KNU-an itu sampai ada Habib yang berani ngerutuk PBNU. Ini kan ironi. Lembaga besar yang diisi oleh ulama besar yang melegitimasi adanya habaib, tapi oleh habaib yang dilegitimasi oleh kiai, sampai jamaahnya mencucuk tangan habaib, kan nggak ada pengikut organisasi yang mencium tangan Habib selain NU. Nah iya, warga NU lah ya. Tapi anehnya menggutuk PBNU. Assalamualaikum Gus. Ya Allah, minta maaf. Assalamualaikum. Minta ridho. Salam. Kabar saudara sehat? Silakan. Jadi teman-teman jangan ada yang bersuara. Saya kan bagaimana sama Saya mau bicara sama Gus Nurdin di dalam aja. Sini aja udah. Iya. Jadi begini. Mana aparat? Jadi begini Pak. Kapolres yang bicara. Kita ini kalau masih salah masih sama keras, ya, berarti kita mau menghancurkan bangsa Indonesia. Ya, kita ini orang yang cerdas, bukan orang yang bodoh. Ya, kita nggak mau mengadu domba anak bangsa. Ya, jadi kalau ada yang mau keras-kerasan berarti dia biang kerok mengadu domba bangsa. Ya, ya, kita mau bicara dalam, bagus supaya jangan. Mohon maaf, saya minta maaf. Tadi di GPN Sor sempat bentrok juga, dan sini juga saya nggak mau jadi clash. Kita sama-sama umat Islam. Dan yang dimau sama teman-teman. Ini kan ironi sekali. Oke, jadi menurut Anda bahwa inilah Kiai Imat mendekonstruksi gitu kan. Kalau menurut Anda ini mendekonstruksi atau mendelegitimasi gitu ya? Dua-dua mendekonstruksi bukan mendelegitimasi, karena memang pada dasarnya teks yang kita sering kali podcast dengan Kiai Imat bahwa teks nasab bahwa Ubaidillah itu putra dari Ahmad Muhajir bin Isa itu tidak tersambung. Kitab itu tidak ada terbaca oleh publik. Terbaca oleh publik duduk persoalan tentang kenasaban ini. Kiai Imat bisa membongkar ini dan punya alasan.
Iya. punya dasar yang sangat kuat. Iya, termasuk dalam kitab-kitab yang abad Literasinya ke-5 literasi matang di situ sekali, itu beliau. ya. Matang sekali. Nah, jadi menurut Anda di sini Dan ketika clue mujadidnya adalah pikiran yang mencerahkan dan membebaskan dari Kiai Imad. Itu cluenya. Oke. Kalau syarat-syarat mujadid harus paham nahwu sorof, beliau juga paham Iya, sastra Arab, beliau juga paham Iya, asbabun nuzul, asbabul wurud, beliau juga paham. Kemudian menguasai teks kewahyuan dan teks kenabian dari hadis-hadis Nabi, dan beliau juga punya karya banyak. Iya, Tapi yang saya nilai bukan justru tidak dari situnya, tapi di mampu menggerakkan pikiran orang untuk tercerahkan dan terbebaskan Oke, ya. dari stagnasi pemikiran yang selama ini tidak dikira banyak orang. Iya. Ternyata ada yang perlu digerakkan dari agama, sehingga tidak berkepanjangan muncul konflik keberagamaan.